Bismillah wa billah biiznillah bila haula wa la quwata illa billah. Selain makhluk Allah yang beriman juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Sedikit kita belajar dan ambil hikmah dari puasanya ular dan puasanya ulat. Di sini harus kita pahami, ular mampu melangsungkan kehidupannya. Salah satunya ular juga melakukan puasa. Intinya ular mengganti kulitnya secara berkala. Tak serta merata ular bisa menanggalkan kulit. Ia harus berpuasa tanpa makan dan minum dalam kurun waktu yang ditentukan. Setelah puasanya tunai, kulit luar terlepas dan muncullah kulit baru. Hikmah dari puasanya ular. Yang pertama, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Yang kedua, nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular namanya. Yang ketiga, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Dan yang keempat, cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa ular tetap sama. Dan yang kedua, kita ambil pelajaran dari puasanya ulat. Ulat termasuk hewan yang paling rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan, tapi begitu sudah bosan makan, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya, karena ia asingkan dirinya, badannya dibungkus rapat dan tertutup dalam kokon atau yang dinamakan kepompong, sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makanannya. Setelah berminggu-minggu, berbulan puasa, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang sangat indah, yang bernama kupu-kupu ataupun rama-rama. Kita ambil hikmah dari puasanya kepompong ini ataupun ulat ini. Yang pertama, wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, makanan ulat sesudah puasa berubah mengisap madu dan seripati bunga. Dan yang keempat, cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar-jalar, setelah puasa berubah terbang di awang-awang di angkasa. Dan kulit pun berubah indah dipandang oleh mata. Dan yang kelima, tabiat dan sifat berubah total ketika masih jadi ulat menjadi perusak alam, pemakan daun-daun. Begitu menjadi kupu-kupu menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu menyerbukan bunganya. Maka disinilah harus kita ambil Iznillahi ta'ala, mudah-mudahan kita diberkati kesehatan dan umur yang berkah, dapat kita laksanakan ibadah puasa kita selama 30 hari pada bulan ini. Maka kita ambil hikmah, jangan sampai kita puasa seperti ular ataukah kita puasa seperti ulat. Maka kita ambil hikmahnya. Untuk itu hendaknya kita puasa diumpamakan seperti puasanya ulat. Awalnya menjijikkan, hina, menjalar, menghabiskan daun-daun, dan akhirnya setelah dia puasa, wajah berubah indah mempesona, nama berubah cantik dan rupa, makanan pun berubah mengisap madu, cara bergeraknya pun berubah, dia terbang ke angkasa. Tabiat dan sifat pun berubah, bisa membantu antar sesama pertumbuhan-pertumbuhan dari jenis macam pertumbuhan-tumbuhan, dapat membantu penyerbukan bunga-bunga. Maka untuk itu kita sendiri yang akan memahami. Seumpamanya kita masuk bulan suci Ramadan ini melaksanakan puasa,
Apakah kita puasa seperti ular? Apakah kita puasa seperti ulat? Seumpamanya kita puasa, masuk puasa ular kobra, habis puasa menjadi ular piton. Seumpamanya masuk puasa ulat ataupun kepompong yang menjijikkan, dan hendaknya habis puasa kita seperti perjalanan puasa kepompong yang indah kembalinya akhirnya.